Suara. Penting bagi pemimpin. YSM thinking adalah kemampuan atau pendekatan yang melihat bagaimana sistem organisasi berinteraksi dan saling mempengaruhi cara menyeluruh. Beberapa cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk menerapkan sistem thinking adalah: 1. Memahami level dan penyebab kompleksitas perusahaan. 2. Menyadari bahwa pemimpin adalah peserta antisipatif. 3. Mengelola kompleksitas dinamis. 4. Mengelola pembelajaran antisipatif dan partisipatif. Yang kelima, memahami feedback. The modal 7S keterkaitan untuk sukses. McKinsey 7S model adalah sebuah kerangka kerja perubahan berdasarkan desain organisasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pemimpin perubahan dapat secara efektif mengelola perubahan dalam perusahaan dengan menyusun strategi di sekitar interaksi 7 elemen kunci, yaitu struktur, strategi, sistem, syarat, value, skill, style, and staff. Contoh perusahaan yang menerapkan McKinsey 7S model: pertama ada struktur, 2 strategi, 3 sistem, 4 set value, 5 skill, 6 style, 7 staff. Contoh perusahaan yang diterapkan McKinsey 7S model: McDonald. Ya. Strategis. McDonald memperoleh pangsa pasar yang signifikan melalui pendekatan kepemimpinan biayanya. Struktur tidak seperti perusahaan multinasional lainnya dengan struktur hierarki yang kompleks. McDonald memiliki struktur datar di mana manajer toko mengelola karyawan. Sistem. McDonald dikenal terus berinovasi untuk mengurangi waktu tunggu dan membuat seluruh produksi dan rantai pasokannya lebih efisien, seperti aplikasi McDonald baru dan kios pemesanan sendiri. Syarat value. McDonald bertujuan untuk memiliki tingkatan integritas yang tinggi, melayani berbagai pelanggan, mempekerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda, mendorong kerja tim. Style. McDonald's memanfaatkan gaya kepemimpinan partisipatif di mana para senior terlibat dengan karyawan di tingkat yang berbeda untuk mencari umpan balik mereka guna meningkatkan operasi dan menyelesaikan konflik. Staff dengan lebih dari 210.000 karyawan, McDonald's adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Skill. McDonald's secara teratur melatih karyawannya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi dan menangani keberatan. Nilai-nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan merupakan salah satu hal penting yang perlu dimiliki seseorang, khususnya yang memegang peran pemimpin di kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin antara lain bertanggung jawab atas setiap tindakan, bijaksana dalam mengambil dan menerima keputusan, jujur dalam bertahan dan bertindak, memperlakukan orang lain secara adil, mengayomi semua orang yang dipimpinnya dengan baik. Sifat-sifat kepemimpinan: 1. Kompeten, 2. Wawasan luas, 3. Menginspirasi, 4. Mengaktualisasikan diri, 5. Jujur dan rendah hati. Ciri-ciri kepemimpinan yang baik: 1. Berani menghadapi tantangan, 2. Mendapatkan kepercayaan, 3. Mendapatkan rasa hormat, 4. Selalu mencari tahu. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Menanggapi. Nah, yang mempersulit jalannya sulit juga. Batuk di Komix aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabitra Dia dari perwakilan tim kontrak menurut kami 7 buka slide di 7 di slide kalian menjabarkan bahwasanya yang struktur yang pertama itu yang pertama dari 7 elemen itu yang pertama itu struktur, sedangkan di McDonald berdasarkan contohnya yang pertama itu strategi. Biasanya di 7 elemen berdasarkan urutan nomor 1, 2, dan 3, berarti itu yang terawal. Ini kenapa di contoh strategi bisa di nomor 1, struktur menjadikan Itu karena jadi yang nomor 2. bergantung. Iya. Ya. Iya, Nah, di urutan yang urutan tadi juga nomor 5 dari mana? Nomor 5 dari nomor 6. Nomor 5 dari nomor 6. Yang staff. Iya, kenapa jadi nggak sesuai urutan? Seharusnya kan kalau emang sesuai tujuan berdasarkan strukturnya itu, seharusnya kan berurutan ada. Sedangkan di contoh kalian menulis staf dulu baru skill. Itu gimana ya? Ya, dimana-mana itu kan biasanya skill dulu baru staffnya. Ini kenapa strukturnya kayak gitu? Udah itu aja lah, jangan dulu lah. Nggak usah yang masalah. Kalian pun kayak orang tua. Ya lo, orang tua orang ini nggak bisa naik angin. Nggak bisa. Jumbo kalian. Berapa? Kau mati kan ada? Iya. Mati Cina. Mati tuh. Nomor 3 lah bordel. Jangan. Ya ini daya hidupnya yang ini pakai buku aja deh. Tiga satu dingin kali loh. Kecil kurang. Mana tahu orang itu tak mau makan kan? Baik, saya akan menanggapi. Ini kan kalau misalnya di antara dua slide itu, kebetulan kami mencari referensi yang berbeda. Jadi mungkin aja referensi yang satu ini lebih dominan yang ke struktur dulu, baru strateginya. Oke. Belum siap. Lanjut. Suka nih. Begitu pun dengan yang staff gitu kan. Seharusnya kan kalau yang bilang staff dulu baru bisa dilihat dari
Yang kalian bilang tuh seharusnya benar, seharusnya Iya, benar. cuma karena kami lihat referensi dari Yang berbeda-beda. menurut referensi ini struktur dulu. Kalau misalnya referensi yang satu lagi tuh strateginya dulu tuh. Jadi kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalau menurut pendapat kami sih, memang yang kedua sih yang McDonald itu yang strategi contoh. itu ya. Kalau emang kedua, kenapa tidak ditaruhkan di dalam itu yang pertama itu strategi? Jadi kan ada Tapi kan Tapi referensi yang berbeda. referensi kami Referensi yang berbeda. Jadi itu maksud aku ada dua referensi. Iya. Kalau namanya tim, buat satu keputusan yang mana kita mau pakai itu yang diletakkan pertama. Iya. Nah itu yang namanya diskusi. Kalau jadi kayak gitu kan berdua jadi makin buat dua argumen. Itu jadinya menjerumuskan lain juga. Gitu sih. Padahal kayak malah petaka di. Jadi kan orang juga baca Aja juga. pertama struktur, yang kedua strategi. Nah. Ya, dibantal ha. Indah. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bilang lain. Bis masih beberapa kehilapan dari orang. Nggak ada apa-apa yang lain. Ada. Beda. Udah tuh lagi dah. Jadi satu. Kalau itu kan harus sangat banyak. Iya. Cuman Karena bedanya kan kan. ada referensi yang beda kan. Ya seharusnya yang kalian sendiri pasti kan punya alasan kenapa ditaruh dari yang pertama dulu. Iya, Jangan iya. langsung buat kami menang gitu loh. Biar bisa Punya alasan pasti kan. Ya udah biar bisa dilihat. Kalau misal pakai referensi ini, dia lebih dominan ini. Kalau misal pakai referensi yang satu lagi, dia lebih dominan yang strateginya gitu loh. Kami membedakan. Kalau kami mau rapi kali ini kan ada perdebatan. Iya. Bisa membedakan berarti kalau contoh dari struktur ini kemudian struktur yang Dia ngakui. Ya kan tadi katanya ada membedakan. Jadi apa nih perbedaan? dari struktur. Tadi kan kata si Cetuka udah buat ini supaya ada perbandingan Sama yang McDonald. karena kan yang di McDonald tadi strategi pertama kemudian struktur, kalau yang ini kan struktur dulu baru strategi. Ya itu dari segi perbandingan bagaimana contoh dari mereka kalau yang ada struktur ini. Dia berarti nyusun strukturnya dulu baru dia menyusun strateginya. Supaya kan dia perusahaan ini maju itu kayak mana kan? Berarti dia kalau misalnya yang apa namanya yang slide yang pertama itu, berarti dia struktur dulu kan? Dia berarti lebih dominan menyusun struktur dulu, baru dia menyusun strategi di mana struktur itu bisa bekerja gitu loh. Tapi kalau dalam McDonald ya sebaliknya. Masuk. Mungkin dari McDonald dia strateginya itu berbeda. Wih, baju kotak-kotak. Gak ada campur ini. Ada campur. Utus dan enggak. Jadi ada dong. Jadi kan kalau yang bilang itu kalau yang mau dari segitunya lebih baik strategi dulu kan baru struktur. Ya kan lebih baik contoh yang ada slide buat contoh McDonald's. Kenapa kalian bisa berkesimpulan strategi dulu lebih baik baru struktur? Baju hijau udah. Hijau kalian hijau. Baju dua, es. Ada apa yang berdiri? Buka baju aku nggak enak kalau sama kayak pendiam. Satu